warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Muhammad ibn Abdillah al-Mustafa al-Mujtabal Amin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Gubernur BI dan segenap para pimpinan BI dan keluarga besarnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya ikut belajar pada malam hari ini sambil mengajar. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapati amal kita nanti di hari hisab tanpa cacat, dalam keadaan kita diampunin sepenuh-penuhnya oleh Allah Jalla Jalaluh insyaallah. Materi yang berikut saya ambil dari Habib Umar Tarim, ya, barangkali dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak mengerti bahasa Arabnya, ada yang tidak mengerti bahasanya, ya, bagus banget. Jadi kita bersambung, ya, bertawasul sampai kepada guru-guru kita yang mulia dan kebaikan Tarim. Dan insya Allah tiap malam Jumat saya coba akan cuplikin juga, akan bawakan yang bukan dari saya pribadi, yang tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan serta nafsu saya yang perlu didoain oleh guru lihat ini singkat beliau, ya, tentang tingkatan kebaikan dan tingkatan keburukan. Saya belajar banyak, ya. Mudah-mudahan di bulan Maulidur Rasul kita bisa belajar kenapa Allah Wasallam menjadi manusia yang terbaik. Salah satunya nanti beliau punya jiwa pemaaf, ya, dan pandai kemudian menahan nafsunya. Fa inna ta'ala, itu Habib Umar memulai, fa inna wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Ja'ala lil khairi ahlan. Jadi menjadikan pada kebaikan itu ada orang-orangnya, ada contoh-contoh siapanya. Syukurlah Bapak Ibu, ya, menjadikan kemudian Bapak Ibu semua menjadi orang baik yang sama saya, bila kemudian dengan izin Allah kita dipilih Allah menjadi orang buruk, yang berkelakuan buruk, yang menjadi contoh keburukan buat yang lain, atau menjadi alat uji bagi yang lain, tapi alat uji yang buruk. Aduh, subhanallah lah. Kenapa kita harus berterima kasih gitu ya Pak Gub, ya Ibu, dan juga para DG, para pimpinan, para keluarga besar BI. Kenapa sih kita harus bertasbih tiap pagi dan petang? Ketika kita pagi dan petang, kita berzikir kan, subhanallahi wa bihamdi. Gitu kan ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Guru kami yang mulia Habib Umar, dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya mendengar dan menyampaikan bahwa jika kita bisa berzikir pagi sore itu, maka kita memastikan paginya kita berada dalam kebaikan dan menjadi orang-orang baik. Lalu sorenya juga kita kemudian berada dalam kebaikan dan menjadi orang-orang yang baik. Kenapa penting banget kita melaksanakan sholat? Kenapa kita kemudian berpuasa? Mengapa kita kemudian bersedekah? Untuk memastikan bahwa ketika kita dipilih, datang pilih, tapi kan nggak mau di C, dia nggak maunya ya di D. Terus kita kan sebagai umat Nabi, aja willingnya gitu. Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala lil ahlan. Sesungguhnya Subhanahu wa ta'ala itu ada orang-orangnya, ada contoh orangnya. Wa ja'ala lahum maratibah. Dan Allah kemudian menjadikannya berbeda-beda tingkatannya. Jadi orang baik itu juga beda-beda tingkatannya. Ada yang baiknya tinggi banget, ada yang baiknya rendah banget. Ada yang kemudian kebaikannya sampai mentok, ada yang kebaikannya tipis banget. Ya.
Tapi apapun itu, pertanyaan mendasar ketika mengkaji kajian ini bersama Habibana Habib Umar Tarim dari Hadramaut, beliau mengatakan begini, pernahkah kita bersyukur menjadi orang baik? Pernah nggak sih kita bersyukur, makasih ya Allah telah memilih aku menjadi hambamu gitu. Seperti kita berterima kasih kepada Pak Gub. Pak Gub, makasih ya. Kemarin udah mengundang kami ke rumah Pak Gub gitu. Makasih ya Ibu sudah mengundang kami ngaji di rumah Ibu. Makasih ya Pak udah memilih kami, udah memilih suami kami. Makasih ya Pak udah mengangkat kami, menempatkan kami. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala pernahkah kita begitu? Ya, kita biasanya memang alhamdulillah kan. Tapi kan alhamdulillah kita ini bisa jadi tanpa rasa gitu. Termasuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjadi orang yang buruk. Misal begini, ketika suami punya istri, dia bisa beribadah pada istrinya. Seorang istri punya suami, sang istri bisa beribadah dengan suaminya. Ya, malam Jumat. Sementara ada orang lain berzina gitu. Kita bersyukur gak kepada Allah? Makasih loh ya Allah. Aku terhindar dari perzinahan. Aku bisa nggak berzina. Kan dihitung sebagai ibadah. Dihitung sebagai amal soleh. Gitu. Ya. Waja'ala lahum maratiba. Ya. Dan kemudian menjadikan orang-orang baik itu juga bertingkat-tingkat sebagaimana kebaikannya yang bertingkat-tingkat. Waja'ala lisyarri ahlan waja'ala lahum maratiba. Demikian juga Allah menjadikan pada keburukan juga ada orang-orangnya. Ya. Jadi gini ya, ini soal rasa ya. Semua contoh emosi, contoh perilaku, contoh perbuatan itu ada orang-orangnya. Yang ragu-ragu juga ada, yang kemudian ntar baik ntar buruknya juga ada gitu. Itu semua diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lahum maratiba, dan Allah menjadikan berbeda-beda tingkatannya. Wa inna haqiqatal khairi wasyarri bimawazinil haqqi wa rasulihi indal mu'min. Dan sesungguhnya hakikat dari kebaikan dan keburukan dengan tolak ukur Allah dan Rasulnya di sisi orang mukmin apa? Annal khaira kullama nafa'a fid daril akhirah. Ya, bahwa kebaikan itu adalah apa saja yang bermanfaat dan berdampak baik untuk negeri akhirat. Wa anna syarra kullama darra fil uqba. Dan bahwa keburukan manakala memberi bahaya pada akhirnya. Lewat alat ukur ini misalnya seseorang yang kehilangan rumahnya. Apakah udah pasti itu keburukan atau kebaikan? Tergantung punya dampak akhirat apa dia. Punya dampak akhirat seperti apa dia. Punya dampak akhirat bagaimana dia. Ketika dia diangkat menjadi seorang karyawan. Apakah itu baik atau buruk? Apakah udah pasti kalau diangkat jadi karyawan itu baik. Kemudian di PHK itu buruk? Belum tentu. Ada orang-orang yang dihentikan keburukannya oleh Allah dengan cara apa? Allah kemudian ya mencabut nikmat pekerjaannya. Itulah kebaikan buat dia. Kenapa? Nggak ada uqbat dar. Lihat ujungnya, uqbat dar. Ya, nggak ada kemudian darra fil uqba. Nggak ada kemudian siksa lagi. Nggak ada kemudian azab yang menanti lagi. Kenapa? Karena secara sebab dari sekian asbab ya, yang membuat dia bermaksiat, yakni pekerjaannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alat ukurnya beda. Kalau kita kan alat ukurnya hilang dunia. Wah, itu keburukan, ya. Alat ukur kita adalah apa? Alat ukur kita adalah dapat duit. Kalau hilang duit, wah itu keburukan. Kalau dapat duit itu baik. Belum tentu kalau di sisi Allah. Maka alat ukurnya apa? Kullama nafa'a fid daril akhirah. Kalau kemudian dia berdampak manfaat buat kita nanti di hari akhirat. Tapi kalau keburukan adalah ketika kemudian keburukan itu memberi bahaya pada hari akhir nanti. Lanjut. Kama raghhabana ahsanat targhibi fil khairi bi anwa'i. Sebagaimana Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ummati sebaik-baik motivasi agar kita melakukan segala jenis kebaikan. Di antaranya Habib Umar mengutip dari surah Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan. Supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kamu semua itu beruntung, bahagia, sukses, jaya, senang, berhasil.
La'allakum tuflihun. Seorang anak kalau mau jadi anak yang beruntung harus banyak kebaikannya. Kalau banyak kebaikannya, maka dia adalah seorang anak yang pasti, insya Allah, dengan izin Allah berdasarkan ayat ini, beruntung. Enggak semua kemudian orang beruntung. Nah, ketika dia tidak merasa beruntung, bisa dipastikan bisa jadi kebaikannya itu kurang. Seorang suami kalau mau menjadi suami yang beruntung, ya harus dia banyak kebaikannya sang suami. Seorang istri kalau mau kemudian sang istri disebut beruntung, harus banyak kebaikannya sebagai seorang istri. Tetangga dengan tetangganya, teman dengan temannya, karyawan kemudian dengan karyawan yang lain, karyawan dengan pimpinan, pimpinan dengan karyawan, harus punya kebaikan. Ustadz, kalau saya sebagai ustadz, sebagai guru, kurang kebaikannya, ya saya bukan soal nanti jemaahnya nggak beruntung. Bukan. Saya tidak menjadi ustadz yang beruntung kalau saya kemudian tidak menjadi orang yang banyak berbuat baik. Jamaah juga begitu, santri, murid. Ya bagaimana supaya dia menjadi santri, jamaah, murid yang beruntung? Harus banyak kebaikannya. Pimpinan-pimpinan di negeri ini, kalau pengen kemudian menjadi pimpinan yang beruntung, dia harus waf'alul khaira. Dia harus melakukan kebaikan yang banyak. Ya. Asli tuh, enggak semua suami beruntung. Ada suami yang istrinya, ya Allah, menjadi ujian buat dia. Bisa jadi. Yin yang-nya enggak seimbang. Yin yang-nya enggak seimbang. Yang namanya keburukannya lebih banyak gitu daripada kebaikannya. Akhirnya apa? Pengaruhnya di energi kebaikan, ya tidak berwujud gitu. Yang berwujud adalah energi keburukannya. Bisa jadi saat itu siapa? Apa? Menjelma menjadi bagaimana? Menjelma menjadi seorang istri yang durhaka, istri kemudian yang selingkuh, istri yang menggadaikan kehormatannya, istri yang kemudian cacat menjaga harga dirinya. Tapi kalau dipikir-pikir, bukan salah sang istri bisa jadi. Tapi perbuatan kita mengundang kemudian sang istri berubah menjadi seperti itu. Bisa. Bisa. Bisa begitu. Anak misalkan. Tapi kita tidak mikirin ayat ini sebagai satu sebab bahwa bisa jadi anak kenapa bara randal gitu. Wah, rupanya cara kita memberi rizki buruk. Kalau cara kita memberi rizki buruk, maka dipastikan ayat ini tidak terjadi. Bukan la'alakum tuflihun, tapi yang terjadi apa? La'alakum tukhsirun. Kamu akan jadi ayah yang rugi. Kenapa? Anak lima-limanya hancur. Makanya Bapak Gubernur yang dirahmati Allah, ya, kenapa sih ketika bertobat kok anginnya jadi baik? Kenapa sih ketika kita bertobat kok anginnya jadi bagus? Kenapa kalau kita bertobat gitu ya, kita bertobat aja udah. Nggak tahu gimana caranya. Utang lunas, masalah selesai. Yang pelik-pelik jadi apa namanya terurai. Yang susah-susah mudah jadi mudah. Yang berat-berat jadi ringan. Kenapa? Kita menjadi orang yang bermasalah memang, tapi tuflihun. Tapi kemudian kita beruntung. Begitu kemudian kita sebagai sentralnya membaik, maka semuanya jadi membaik. Ngikutin gitu. Seperti Nabi Yunus ketika dia bertobat di dasar laut, dia di perut ikan, dan ikan juga bergerak, maka Nabi Yunus menjadi nabi yang beruntung. Ketika kemudian balik, seluruh kemudian penduduk Ninawa sudah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kantor, perusahaan, lembaga, organisasi yang kemudian tuflihun, siapa? Adalah kantor, perusahaan, lembaga, organisasi yang kemudian waf'alul khaira. Tapi ketika si lembaga, si organisasi ini waf'alus su', dia kembalikan jadi al khaira, dia berbuat kemudian buruk, yang terjadi apa? Dia menjadi tukhsirun, menjadi merugi. Lanjut ke ayat berikutnya, surah An-Nisa ayat 40. Inna Allah la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Az-Zalzalah ayat 7 ya. Jadi surah An-Nisa 40 disambung dengan surah Az-Zalzalah ayat 7. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Ya, atom atau yang lebih kecil daripada atom. Dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, seringan zarrah, sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Ya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat buahnya, akan melihat akibatnya, akan melihat balasannya.
Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah juga, maka dia niscaya juga akan melihat itu semua. Ada orang yang sedekah Pak Gub, Masya Allah buntut singkong. Tapi kemudian berbuah apa coba? Berbuah pergi umroh ke tanah suci, bukan satu orang, tapi dua orang. Cuman buntut singkong. Cuman buntut singkong, tapi berbuah kepada umroh. Kenapa? Oh, ada anak kecil yang dikasih buntut singkong. Setiap hari tukang singkong ini memberi buntut singkong. Padahal yang dikasih cuma buntut singkong. Jadi tukang gorengan itu kan kalau motong singkong, tak, 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 tak. Begitu buntut dibuang kan, tang gitu. Tak, 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 tak. Begitu buntut dibuang. Tak, 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 tak. Buntut dibuang. Ini zaro. Istilahnya begitu ya. Bukan palanya singkong, buntut. Buntut dibuang. Tapi itu dia melihat ada seorang anak kecil jalan berdiri ngeliatin dengan mata penuh permohonan kasih sayang, permohonan iba. Nah, ya si tukang singkong nggak membuang buntut singkong, melainkan dikasih anak, pikir ayah itu zaro, itu ngepek gitu. 5 hari berturut-turut izin Allah nih cerita dulu famous banget. Saya ceramah tentang sedekah. Itu judulnya buntut singkong. Ya, ditanam numbuhnya dolar. Ditanam bukan singkong tapi numbuhnya dolar. Allah. Ini ayatnya. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Pokoknya nggak bakal aku zalim. Pokoknya aku bagi udah. Waktunya panen aku bagi. Kalau panennya masaknya sebentar, kalau kemudian tuh depositonya cuma sebulan dengan deposito yang tahunan atau bahkan panjang. Ya, panjang. Dan yang ditaruh dalam 20 tahun begitu. Kemudian memakai teori the power of compounding. Terus ditambahin, terus ada power of compounding, naik lagi. 20 tahun berikutnya mungkin bisa menjelma puluhan atau ratusan kali lipat. Nah, si tukang singkong ini buntut singkong, zarah nih. Dan dia pun udah lupa peristiwanya. Ya, itu pun hari ke-7 sampai akhirnya si tukang singkong kembali ibu 24 tahun kemudian, ya. 24 tahun kemudian datang seorang anak muda. Allah, anak muda dewasa. Bilang, "Bapak masih kenal saya enggak?" Ya, tukang singkong bilang, "Kenal." Terus dia bercerita butut singkong. Ternyata butut singkong yang disebut sebagai zarrah ini gitu itu nggak ditemenin sama temen yang pernah saya ceritakan di rumah dinas Pak Gubernur. Nah, itu zarrah. Tapi kemudian ya bagi anak hidup yang menjadi paspor, dia bisa main sama teman-temannya karena dia bisa jajan. Kita tidak bicara tentang kemudian fadilah sedekahnya, tapi ini ayat menjadi benar. Kita cuma permisi doang, tapi kesantunan kita permisi itu ternyata berbuah. Begitu permisi, bahkan kita bilang sama ibu yang kita lewatin, Bu, berkenan ternyata di tujuan muda ini datang sama dengan si ibu ini zarrohnya berbuah. Kita cuman permisi, cuman ngangkatin sampai ke konter bagasi, tapi enggak kata Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Kalau berbuat baik pasti dia akan lihat, kalau dia berbuat buruk pasti lihat. Ada seorang datang ke kampus ya di Unpad Bandung. Ya, Profesor Diana bercerita kepada saya dulu mengambil beasiswa S3.
Ada seorang bapak, dia nggak kenal, celongak, celinguk, celongak, celinguk. Nih Diana yang dulu S2, udah selesai S2. Apa? Idaroh ini, kecil ini. Orang ngelihat kan si bapak ini telah, kan siapa yang dia mendatanginya? Sebaliknya nanti orang lain ada panggilan keburukan, siapa yang menghindarinya? Itu loh. Kebaikan siapa yang mendatanginya, ada keburukan siapa yang menghindarinya. Semua jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian si kebaikan memanggil kita datang, keburukan memanggil kemudian pergi, maka jadilah kita kebaikan. Diana dengan izin Allah menyapa. Anu, saya kan, Bapak di sini, saya yang cari. Dia taruh air dan di Bapak apa? Selesai. Ternyata si bapak itu dia beasiswa. Bilang, kamu setelah sekian lama ya begitu dapat beasiswa ke Australia gitu, sore kamu saya di dia tiganya beasiswa lupa. Jangan bercanda gitu kan, bahwa berapa tingkatan itu kan tingkatan orang ya, Rawahut Tabraniyu. Nah ini dia poin hadisnya. Ibni Abbasin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa huwa 'alal mimbar qala linnas. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di atas mimbar, Rasulullah bersabda kepada orang-orang. Apa kata Rasulullah? Ala unabbiukum bisyirarikum. Maukah kalian ku beritahu siapa yang paling buruk di antara kalian? Dan para sahabat menjawab, langsung menjawab, bala ya Rasulullah. Mau banget ya Rasulullah. In syi'ta ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. In syi'ta ya Rasulullah. Para sahabat bilang, banget jika engkau memang Rasulullah. Yang berkata, fa'na syirarakumul ladhi yandah wa yaku abdah wa rifdah. 3 nih, kalau santri diapalin. Kalau santri bayar religi gimana nih Pak Gub? Diapalin. Nanti kalau pas lagi mau penempatan karir keluar. Coba sebutkan hadis yang disampaikan Ustadz Yusuf Mas. Nah, mati deh, nggak diapalin. Cara ngapalin terbaik dijalanin. Cuman 3 kok, gitu kan? Apa? Alladzi yanzilu wahdah. Alladzi yanzilu wahdah. Yang kedua, wa yajlidu abdah. Yang ketiga, wa yamna'u rifdah. Apa sih yanzilu wahdah? Kata Rasulullah, sesungguhnya siapa orang paling buruk di antara kalian adalah yanzilu wahdah, yang tinggal sendiri. Nah, ini kalau nggak dijelasin susah ini. Kalau nggak dijelasin nih, yang tinggal sendiri. Maksudnya gimana nih, Ustaz? Kita ngekos sendiri. Aduh, jadi yang paling buruk dong. Gitu kan ya? Ntar dulu. Nah, yang kedua apa? Wa yajlidu abdah. Dan yang mencambuk budaknya. Waduh, saya kan nggak punya budak. Oke. Lihat penjelasan hadisnya. Wa yamna'u rifdah, dan menahan kemampuannya. Wah, ini kalau nggak dijelasin nggak ngerti nih. Kalau dalam kurung enggan menolong, ini kan sebenarnya udah tadabbur hadis. Asli kosakatanya cuman menahan kemampuannya. Nah, ini bahasa Rasulullah nih emang. Yuk kita lihat keterangan hadisnya. Fa inna syarakumul la yanzilu wahda. Yakni orang yang tinggal sendiri itu bagaimana sih? Gitu kan ya. Ternyata dia adalah rajulun yuhibbu ayyastakthira bit-ta'ami wasyarabi wal firashi was-sariri ila ghairi dzalika. La yakhtalitu bil mujtama wala yuqaddimul fadla liman baina yadayhi wala ya'nasu bil mu'minin. Ya. Maksudnya dari yanzilu wahda, tinggal sendiri itu adalah seseorang yang suka mementingkan diri sendiri
dengan makanan, minuman, tempat tidur, kasur, dan sebagainya dari nikmat Allah. Dia tidak berbaur dengan banyak orang, dengan tidak memberikan kelebihan materinya, ilmunya, tenaganya, pikirannya, manfaat dari dirinya buat orang lain. Kepada siapa saja, baik yang berada di dekatnya atau berada di jauhnya. Dan tidak beramah tamah kepada orang-orang sekitarnya. Ayo, masuk nggak kita kategori ini? Ada orang yang sendirian, tapi dia ingat. Lalu kemudian pakai imani, dia transfer ke orang tuanya. Dia transfer ke saudaranya. Dia transfer kemudian ke panti asuhan. Dia kirimin doa buat guru-gurunya. Sesungguhnya dia tidak sendiri. Tapi ada orang yang benar-benar sendiri. Sendiri itu maksudnya tadi. Menikmati apa aja sendiri. Ya, apalagi kalau salah asuhan ketika kecil. Ya kan? Ketika kecil, orang-orang tua ada yang mau ngomong begini. Nah, ini roti buat kamu makan. Jangan depan orang, nanti diminta. Waduh, dari kecil udah sendiri kalau makan. Jangan makan depan orang katanya. Nanti diminta. Kan masalah gitu kan. Nah, masalah dia harus hidup sebagai manusia mujtama. Manusia yang bersosialisasi. Nggak boleh dia sendirian. Gitu. Oke. Yang kedua. Alladzi yanzilu wahda sudah. Wa yajlidu abdah. Wa yajlidu abdah. Yakni orang yang hendaknya itu apa? Maksudnya la yura'i al-huquqa lirra'iyyati wala liman hum tahta mas'uliyati. Yajlidu abdahu yaghdabu fayattabi'u ghadabahu wa yunaffidhuhu fayatribu wa yajlidu la yastaqimu ma'a husni khuluqin wala yaqbahu jima'a nafsihi idza ghadibat fi raddi yadihi amman yaqdiru alaihi. Nah, ini hati-hati yang udah jadi ketua satker ya. Berarti kan Anda udah pemimpin. Maksudnya abd itu adalah orang yang berada di pundak kita. Saya pernah mendapati nih, saya pernah naik mobil seorang pimpinan di satu kota gitu ya. Waduh, cara dia main sopirnya pan main. Kata-kata kasar keluar. Ada di punggungnya, orang yang berada di pundaknya, orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, maksudnya adalah kata Rasulullah, la yura'i al-huquqa lirra'iyati, tidak menjaga hak-hak orang yang dibawahinya. Kalau ngomong sama atasan, dia kasih mukanya. Dia kasih mukanya. Iya Pak, makasih Pak. Subhanallah. Luar biasa Pak. Makasih Pak. Insyaallah Pak, insyaallah. Baik. Tapi giliran ngomong sama yang di bawahnya sambil megang handphone. Iya, silakan. Apa yang oke. Ya udah, cukup ya. Oke. Assalamualaikum. Berarti kan tidak memberikan hak untuk bawahnya. Maka kata Rasulullah, hati-hati. Kalau ente begitu, aneh begitu, kita semua begitu, maka kita termasuk orang yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buruk seberapapun mahal tudasi yang dipakainya, seberapapun licin baju yang dipakainya, seberapapun kemudian licinnya celananya. Apalagi kemudian tuh gespernya merek Paris. Rame nih. Merek Prancis. Gimana? Kata Rasulullah. Kamu baik tapi dalamnya kamu buruk. Kamu baik tapi kamu nggak ada nilainya. Kenapa? Karena ya jeli dua bedah. Nginjak-nginjak harga diri orang yang ada di bawahnya. Ya, tidak juga terhadap orang-orang yang bawa tanggung jawabnya. Mencabuk pundaknya itu berarti misalkan apa? Dia marah lalu menuruti kemarahannya dan melampiaskannya. Apalagi sampai kemudian dia memukul, tidak bersikap dengan akhlak yang baik, tidak bisa mengontrol emosinya ketika marah dalam memperlakukan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Memimpin dengan tegas, di sana ada kasih sayang, di sana ada pendidikan. Ya, ini mah soal jam terbang. Insya Allah saya yakin teman-teman sudah belajar dari para pimpinan-pimpinan yang sekarang maupun yang terdahulu. Bagaimana kemudian bertindak dengan kebijaksanaan, bertindak dengan kasih sayang dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut. Nah, adalah wayamna'u rifdahu. Nah, wayamna'u rifdahu ini apa? Enggan, ya, menampakkan kemampuannya, menahan kemampuannya. Yani apa? La nafsa tutawwi'uhu bil infaqi wal ihsani lil muhtaji min qaribin wa ba'idin. Tidak ada seorang pun, ya, maksudnya tidak tergetar, tidak tergerak hatinya, ya, nggak ada yang bisa mendorong dia untuk kemudian
mau berbagi, mau bersedekah, mau berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, baik itu kerabat dekatnya maupun kerabat yang jauhnya. Jadi kalau kemudian saudara-saudara semua ada nih orang susah gitu ya, begitu kita makan di restoran gede gitu ya, terus ada orang duduk gitu, bawa apa ya, misalkan bawa odading misalkan gitu ya, yang lagi terkenal odading gitu. Tapi dia odadingnya di baskom kayu gitu. Hah? Terus kita habis makan jutaan nih sama orang banyak gitu kan ya. Kita punya gitu loh duit buat ngeborong tuh dagangannya, tapi kemudian kita tidak tersentuh nih hatinya, tidak kemudian iba, tidak kemudian mendatangi dan kemudian belilah walau atu begitu, yang gede kita beli, masa kecil kita kagak, yang mahal kita beli, masa murah kita kagak. Maka kalau kita menemukan diri kita seperti itu, mati hati kita disebutnya, buruk kita disebutnya. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Lanjut. Hada min syarrin nasi. Hada min syarrin nasi. Demikianlah seburuk-buruknya manusia. Asik ya. Ini soal hati loh yang Rasulullah bilang. Enggak ini loh. Siapa sih orang yang buruk ya Rasulullah? Yang mobil kijangnya tahun 80. Hah? 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 Betul nggak? Siapa sih orang yang buruk ya Rasulullah? OB. Yang paling rendah. Satpam, security. Enggak loh. Enggak loh. Bukan itu ukuran mainnya. Bukan itu ukuran nilainya. Bukan loh. Kan keren ya. Kan berarti kan siapa aja berpeluang menjadi orang terbaik begitu kan? Karena ukurannya bukan materi. Bukan pangkat, bukan jabatan. Tentu bila kemudian ada seorang bawaan yang bagus, ketemu dengan seorang pimpinan yang bagus, nanti kita akan sampai kepada jawaban, dialah di a'lad darajat. Itulah orang yang paling tinggi. Pagub menginisiasi baca Quran, menginisiasi belajar baca Quran. Ya tentu beda lah sama orang yang diinisiasi. Karena dia inisiator. Bahkan eksekutor. Bahkan bukan cuma inisiator dan eksekutor. Tapi benar-benar, ayo, dikawal gitu. Sof, udah berapa angkatan sekarang? Izin, udah 23. Bagaimana hasil evaluasinya? Izin, Pak Gub. Ada begini. Oke, terusin. Wah, kan? Ya, tentu jadi beda gitu loh. Nah, itu disebutnya a'lad darajat. Setinggi-tingginya darajat. Lakinna, balik lagi ke layar. Lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian lanjutkan lagi. Melanjutkan lagi fit tahdzir, ya peringatannya. Fi min darakati hadza syarri, ya. Melanjutkan lagi peringatannya mengenai level yang lebih buruk daripada keburukan yang tadi disebut. 3 tadi udah buruk banget. Masih ingat 3 tadi? Masih ingat 3 tadi? Apa saja? Yang pertama tadi, ya, silakan dilihat sebelumnya ya. Yang pertama tadi apa? Yanzilu wahdah. Kemudian yang kedua yajlidu abdah. Yang ketiga yamna'u rifdah. Ini aja udah buruk nih, tapi ternyata ada yang lebih buruk lagi. Siapa itu? Faqala, maka kemudian bersabda lanjutan Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Afala unabbiukum bisyarrin min dzalika? Wahai umatku, maukah kamu aku beritahu lagi? Ya, siapakah orang yang lebih buruk daripada kategori 3 orang yang tadi? Kemudian sahabat semua menjawab, bala in syi'ta ya Rasulullah. Boleh banget ya Rasulullah. Qala, yakni bersabda Rasulullah, may yabghadu an-nasa wa yabghaduna. Ini pemirsa, Masya Allah jamaah BI religi, hati-hati kalau kita keselan orangnya, kalau kita keselan nih orangnya, keserempet, wah kita maki-maki gitu tuh, nggak tahu lu, gua kepala BI nih, gitu, kepala BI Manado, gitu, kok, nggak tahu lu, gue nih kepala BI Gorontalo, nggak tahu lu, gue nih kepala DKI nih. Wah, lu main nyerempet-nyerempet gue aja lu. Kata Rasulullah apa? Dia lebih buruk daripada kategori 3 orang yang tadi. Kamu cuma supir angkot. Ini mobil sedan mahal. Wah, ini dia. Ini terjadi sekarang ini. Ini terjadi sekarang ini. Orang gampang marah, gitu ya. Orang gampang kesel. Orang pun kesel sama dia. Hati-hati loh. Gampang marah, gampang kesel. Ternyata tingkatan buruknya kacau banget. Dan orang yang kemudian kena marah dan kena kesel pun kata Rasulullah, dia bukan orang baik. Habis bikin kesel orang. Adil sih, gitu loh. Adil gitu loh.
Apa dibilang jelek juga sama Rasulullah. Tapi kan kalau kita dibikin kesel sama orang, jangan kemudian kita kesel balik. Supaya paling enggak kita selamat dari yang satu. Lah kalau kita dua-duanya kena, kita menjadi orang yang kesel, terus dikeselin juga. Dua kan lengkap. Bisa dipahami kan nih teman-teman semua? Paham deh. Ada orang yang kecipratan mobil. Ya Allah, ini pakaian gue lagi mau dilantik gitu. Hah? Kena air, serempet apa, dicepret gitu loh. Ya. Qala berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah, mayyabghadu an-nasa wa yabghadunah. Yakni barang siapa yang kesel mulu bawaannya sama orang, marah mulu bawaannya sama orang, dan orang-orang pun kesel dan marah kepadanya. Maksudnya wa yabghadunah itu bagaimana ya Ustaz? Habib Umar Tari menjelaskan kepada saya dan kepada kami semua para murid-muridnya, apa dia bilang? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hati-hati, jangan suka bikin kesel orang. Kita makan nggak habis. Kalau kita mau jadi anak yang baik bagaimana? Yang kemudian banyak keberuntungannya. Habisin dong. Supaya ibu kita senang. Kira-kira begitu. Kalau emang udah tahu lu nggak bakal habis, kenapa lu makannya itu banyak? Kenapa lu ngambilnya banyak? Kira-kira begitu. Ya. Terus ketika orang tua kita marah, siapa nih? Siapa nih yang buang sampah di sini nih? Gitu. Siapa yang buang sampah di sini? Kan namanya orang tua kita marah. Nah kalau orang kita marah, berarti kan kita bukan yang terbaik. Jadi kata Rasulullah gitu, hindarin ya bugadun nas, hindarin nih gampang marah, gampang sebel, gampang kecewa, gampang ngutuk, gampang menyumpai serapai orang, gampang mencaci, gampang memaki, gampang kemudian nempelin ini, nempelin itu, stigma buruk kepada orang. Atau sebaliknya, waya bugadunah, bikin kesel, bikin marah orang. Orang marah maka kesel sama dia. Hindarin itu. Kenapa? Karena kalau kita begitu, kita masuk derajat orang yang lebih buruk daripada yang tiga tadi. Yang zilu wahdah, waya jilidu abdah, gitu kan ya. Wayam naurifdah. Kita lebih buruk dari kategori tiga orang yang tadi. Lanjut. Ya, penjelasan hadisnya. Maya bugadun nas, waya bugadunah. Gitu. Dialah orang yang kesal kepada orang-orang dan orang-orang kesal kepadanya. Itu siapa? Sayyi'ul khuluqi, perangainya buruk. Ya baghadul dayyiqus sadri, dadanya sempit. Ya. Kan ada nih orang-orang yang pemaaf banget. Ya Allahu Akbar. Perangainya baik gitu. Dia bawa beronjong nih. Motor, bawa beronjong kanan kiri. Kanan kiri. Tukang baso habis belanja, tahu apa segala macam buat dia punya warung, terus dia naikin sepedanya, dilalanya nih, dia pikir itu yang namanya apa dah, kalau di bawahnya tuh apa, buat jaga standar. Ini udah kelamaan nggak naik mobil, nggak naik motor, usah sombong tuh. Iya, gue lupa sama standar. Standar namanya ya. Nah, dia lupa sama standar. Standarnya itu dia pikir masih ada gitu. Waktunya dia jatuh. Pluk gitu. Nimpa motor yang sebelah. Kemudian tukang parkir bilang, udah Pak, udah jalannya Pak, jalannya. Ntar bilang aja, nggak tahu siapa yang jatuh gitu. Tapi si tukang bakso ini bilang begini, jangan Pak. Biarin aja saya tungguin. Coba. Ini kan perangainya baik ya. Kan nggak tahu. Terus tukang parkir sebagai syahid, sebagai saksi, udah bilang sama si tukang bakso ini, pergi aja, pergi. Coba tuh. Kalau kita bagaimana ceritanya? Kabur dah udah. Oh ya, bukan beneran nih. Makasih ya Pak. Gitu. Perangainya jelek. Tapi dia perangainya baik. Ditungguin loh. Terus orangnya datang. Pak, maaf ya Pak, tadi beronjong saya jatuh kena motor Bapak. Bismillah Pak, ayo kita ke bengkel. Dilihatin, iya motor saya rusak. Dalam hati dia mikir itu nih orang. Ya, gua mau minta ganti rugi. Nih orang kayaknya pedagang kecil. Tapi dia mau lihat nih tanggung jawabnya sejauh mana. Nih lihat hasilnya. Hasil dari perbuatan baik gimana? Oke, kita mundur sebentar. Kita mundur sebentar ke layar surah Al-Hajj ya, sama surah An-Nisa, sama surah Al-Zalzalah. Oke. Slide nomor 2. Slide nomor 2. Oke. Ini ayatnya nih. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.
Kalau kemudian dia orang ini pergi, kira-kira itu disebutnya al-khairah atau as-su, kebaikan atau keburukan? Keburukan. Kalau dia kemudian melakukan keburukan, beruntung tidak? Tidak. Belum tentu rugi sih, belum tentu rugi, tapi pasti nggak beruntung gitu loh. Pasti nggak beruntung. Ya. Terus lanjut. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar jika ada kebaikannya sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikannya pahala yang besar dari sisinya. Perhatikan coba. Keren banget ini. Hah? Dia cuma ngeluarin dikit buat bengkel tuh motor orang. Tapi ternyata ini orang. Bagian kemudian apa? Personalia. Bagian apa? Bagian begini, Pak. Ada tempat nih di kantor kita. Karyawannya sekian ribu orang. Kalau mau di situ masuk. Dagang di situ. Ya Allah ya salam. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca lagi ya. An-Nisa ya, ayat 40. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanah yudha'ifha. Dilipat gandain sama Allah. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kemudian orang ini apa? Bekerja sama dengan si tukang bakso ini. Buka cabang kedua, buka cabang ketiga, buka cabang keempat. Sampai kemudian si tukang bakso ini menjadi orang kaya. Allah. Al-Zalzalah. Balik Al-Zalzalah yang ketiga ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pokoknya kamu bakal ngelihat kebaikan kamu. Tadi nih, nggak ada saksi, tukang parkir. Tapi ntar dia bakal lihat bahwa dia sudah tidak bertanggung jawab. Tapi ketika tukang parkir bilang, pergi aja Pak, pergi Pak, nggak apa-apa Pak. Ntar saya bilang namanya tuh motor, tiban kagak tahu siapa. Gitu sih, Bang, nggak ngelihat. Tapi kata, jangan. Saya berarti nggak tanggung jawab kalau begitu mah. Udah, saya tanggung jawab aja. Saya tungguin. Di mana ini orangnya? Ternyata begitu tungguin, orangnya tetap kemudian mempersilahkan tuh dia ganti. Di situ lo jadi bersahabat. Kemudian roh yang dia lakukan menjadi bergunung-gunung kembalian Allah Jalla Jalaluhu. Lanjut ya ke slide yang tadi ya. Slide di 6. Jadi siapa sih orang-orang yang buruk banget itu? Pertama adalah sayyi'ul khuluqi. Sayyi'ul khuluqi. Perangainya buruk. Hah? Mesen makanan terlambat, dimaki-maki itu pelayan. Ini restoran bagus, pelayannya bego gitu. Waduh, gimana? Katanya dia umatnya Rasul, tapi mulutnya kok kayak begitu. Tak mendoakan, enggak berkah baik. Sayyi'ul khuluqi. Kemudian apa lagi? Dayyikus sadri. Dadanya sempit. Hatinya sempit. Ya. Ia begadul khalqa. Demennya kesel kepada orang. Waya demennya itu kecewa. Ya. Kecewa ya boy, bawaannya kecewa. Ada aja gitu. Ada aja kecewain tuh, ada aja. Bughdun nasi bila sababin. Bahkan kadang-kadang ya bisa marah tanpa sebab. Bila asasin tanpa dasar. Wan nasu yabghah li syarati annahu abisul wajhi li'annahu syadidul mirasi li'annahu mu'dhi li'annahu yaghdabu bi sur'atin li'annahu yadhi'ul lisani fannasu yabghaduna wa huwa yabghadun nasa hada syarrun minal awwal li'annahu masdaru bala'in fil mujtama'ati. Dan orang-orang kesel karena wajahnya selalu kalau ngeliat orang apa oh ya ngeliat apa lo buset lagi makan kucing lewat ditendang, kucing lewat ditendang. Kan sering kita dapat candaan di WA, kata si kucing apa salah gua apa, gua cuma lewat doang ditendang.
Ah, gue minta enggak, kata si kucing. Ah, gue minta enggak. Salah gue apa? Gue lagi lewat ya tendang. Hus. Gitu, galak amat sih. Gitu loh. Ah, sama anjing main ditimpa-timpa aja pakai batu. Ya Allah. Apa begitu kita? Ah, wajahnya selalu ketus. Terlihat bengis mulu. Karena dia menyakiti, karena dia cepat marah. Kata-katanya kotor. Sehingga dia membuat orang kesel. Dan dia pun kesel pada mereka. Ini lebih buruk dari yang pertama tadi. Karena dia menjadi sumber musibah buat masyarakat. Hati-hati yang suka ngebully di medsos. Hati-hati tuh. Hati-hati tuh yang suka ngebully di medsos. Wah, kalau begitu judulnya disebut sama Rasulullah, Pak, syarrun nas, seburuk-buruknya orang. Lanjut, slide 7. Qala, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah, a'unabbi'ukum bisyarrim min dalika. Wah, ternyata ada tingkatan yang lebih tinggi, Pak Gubernur. Ya. Ada tingkatan yang lebih tinggi. Itu tadi udah serem. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Apa? Ya. Kalau jamaah bertanya, bala in syi'ta ya Rasulullah. Kalau engkau berkenan ya Rasulullah, kabarin deh kepada kami apa yang lebih buruk dari itu semua. Berkata Rasulullah, alladzina la yuqiluna athratan wa la yaqbaluna ma'dziratan wa la yaghfiruna dzamban. Ya. Siapa sih orang yang berkelakuan tuh lebih buruk daripada itu semua? Yakni orang yang tidak memaafkan kesalahan. Tidak menerima permintaan maaf dan tidak mengampuni dosa. Si bos lagi main nih ke restoran. Tempat dia buka usaha. Percis banget dia nyampe. Kelontrang gitu. Waduh, ada piring pecah gitu. Itu langsung naik pitam? Oh enggak. Ternyata dia ikut bantuin nyapu. Dia langsung bikin tuh orang menjadi tenang, menjadi adem, menjadi lega hatinya. Udah. Dulu ibu kayak begini. Yang penting kamu besok hati-hatian. Ntar ibu ajarin bagaimana. Allah. Kan ada ya, bapak udah langsung masang taring gitu sama anaknya kan. Begitu anaknya bikin salah, buset. Ditungguin langsung depan pintu tuh. Nih anak bapak yang konyol. Ini anak bapak nih. Wah, gampar loh. Gitu. Anak takut. Tapi ada orang tua ya, anak ditaruhin air dulu sama dia. Lapar nak. Diem tuh anak karena dia ngerasa emaknya tahu kesalahan dia. Lapar enggak? Mau makan sama mama enggak? Mau bikin nasi goreng? Mau ya? Telurnya 1 atau 2. Wih, subhanallah. Ini anak jadi adem gitu. Kenapa? Karena dia memaafkan kesalahan anak. Jauh sebelum dia meminta maaf. Sallu ala Muhammad. Cakep banget dah. Cakep. Ada warung nih. Orang punya utang sama dia. Terus dia menyadari, oh ini orang gak pernah kelihatan. Kayaknya dia takut. Oh kayaknya dia malu. Oh kayaknya dia kemudian gak enak hati. Oh dia kayak beban banget. Oke, bismillah saya ke rumahnya. Datang ke rumahnya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu maaf ya Allah. Aneh sampai disamperin. Ampun. Belum punya duit, po. Tapi kenapa? Kata si emponya gimana? Enggak kok. Gue kemarin bukan buat nagih lo. Gue kangen sama lo. Kapan ngutang lagi? Gitu. Gue mau bebasin. Wah Allah. Nih gue bawain kesukaan lo. Barangkali lo gak punya duit. Nih gue bawain. Udah utang lo gue bebasin. Nih gue tambahin. Allahu Akbar. Cakep banget. Cakep banget. Enggak begitu. Di sini. Oh, kayak dia di akhirat kagak ribet aja urusannya mau nuntut orang di akhirat. Dia aja ribet nuntut orang lagi. Gua nggak ketemu di sini, gua ketemu ntar di neraka. Ya, tambah salah lagi ketemunya di neraka. Ampun. Ya, kata Rasulullah bagaimana? Orang yang lebih buruk dari yang 2 tadi itu apa? 2 tingkatan tadi kan udah buruk banget tuh. Ya. Tahu nggak yang lebih buruk daripada mereka itu siapa? Yang pertama kata Rasulullah, orang yang tidak memaafkan kesalahan. Yang kedua, tidak menerima permintaan maaf. Yang ketiga, tidak mengampuni dosa. Di sini kita lihat kenapa Allah itu maha luhur. Maha luhur. Luhur banget. Jauh sebelum kita minta maaf, Allah udah bilang.
aku maafin. Sebab apa? Sebab Muhammad kekasihku, kata Allah. Lanjut selain 8. Slide ke-8. Ya. Man qassara fi haqqihim, ada seseorang satu kali gitu ya, syanna'u alaihi, ya, ada seseorang yang suatu kali tidak memberikan sikap yang layak, wa adzauhu, dia hinakan, wa baghadau, ya, wa baghadu, dan kemudian dia sakiti, wa abghadu, kesal, marah, wa abghadu, ya, wa la yaqbaluna min ahadin uzran, tidak menerima permintaan maafnya, ya, ya'tadiru ilaihimul mu'tadiru, ke atas apa yang dilakukannya, mimma jara minhu, atas apa yang dilakukannya, au hasala min taksirin amdan, atau ada kekurangannya baik amdan au sahwan, baik sengaja maupun tidak, fayuqabilunahu bil ghilwah, lalu mereka balas dengan melampaui batas, ya, bil ghilwah wa bisyiddah, dengan sangat kasar. Qalu lamma talaba minhumul musamahah, ketika mereka dimintai maaf, yang terjadi apa? Zadu alaihi, ya, raf'a sautin, ya, kemudian malah bertambah marah, bertambah parah marahnya, wamzan wa adan bil qauli wa sabban wa syatman ila ghairi dzalik, malah tambah marah, tambah meninggikan suara, mencela, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan dan sebagainya. Ada kan orang kayak gitu, Pak? Nah, kita belajar nih, hadisnya ada, Pak. Ya, ada kan orang yang begitu? Ada. Minta maaf, ya Allah, orang udah begini-begini. Nah, kalau kita begitu, judulnya kata Rasulullah, Pak, dia syarrun min dzalika, dia ada paling bawah tuh keburukan. Makanya saya ngingetin teman-teman selalu gitu. Saya pernah belajar dari Cak Nun. Apa kata Cak Nun kalau lagi marah gitu ya? Latih saudara-saudara, ucapkan kata-kata yang baik. Kita biasanya ngomong binatang A, B, C, dan D. Keluar tuh binatang-binatang yang jelek-jelek misalkan gitu ya. Kacau-kacau. Latih kata Cak Nun. Begitu kita marah, marahnya harus cantik. Kupu-kupu. Keluarnya kupu-kupu. Kupu-kupu kan cantik. Keluarnya bukan kebun binatang, Ji Hilman. Keluarnya kupu-kupu. Kupu-kupu. Gue sumpahin lo jadi orang kaya. Asik kan? Asik gak tuh? Asik gak? Gue sumpahin lo jadi gubernur BI lo. Waduh, bagus bener. Ya, Imam Sudais ketika kecil, tahu kan? Ceritanya tahu kan? Ibunya kalau main Imam Sudais, apa dia bilang? Izhab ental haram. Pergi kamu ke Masjid Haram. Kun imaman hulak. Jadi imam kamu di sono. Gitu Pak Joko. Gitu Pak Rohadi. Keren gak tuh marahnya? Tapi lihat nih sebagian emak-emak. Dasar lo, bengal lo. Gue jadiin bubur lo. Gue rebus lo. Mak nggak mau lagi sayang mak lo, gitu, ya Allah, anak udah merengket gitu, makin kecil lah. Tugas kita sebagai orang beriman membesarkan hati orang. Allah kita lihat nih, akhlaknya Allah. Emang dia Tuhannya Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad udah kayak begitu, apalagi Allah Tuhannya, coba. Nah, malaikat udah siap-siap nih ngehantem gunung Taif, coba. Mudah-mudahan nih Pak Gub, ini kan umroh udah jalan lagi nih ya. Boleh juga nih kita ngajar ngajinya di Masjidil Haram begitu. Malam Jumatnya di Masjidil Haram. Woi, keren banget. Asik. Pak Bando ya. Rombongan BI Religi. Wah, dilepas sama Pak Gubernur. Asik. Kita ngajinya langsung dari Madinah. Cakep banget dah. Habis itu rombongan BI pergi kemana? Pergi ke Taif. Cuman 1 jam tuh dari kota suci Mekah. Kota suci Mekah panasnya, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Tapi di Taif adem kayak puncak. Tiap hari hujan, musim panas pun hujan. Aduh, nanti kita ngeteh tuh pakai daun mint. Di samping kebun delima. Widih, berangkat. Insya Allah, Pak Gub denger nih. Rasulullah ditimpa di sono, sampai di berdarah. Jibril kesel itu. Penunggu gunung Taif kesal, datang kepada Rasulullah. Apa kata para penjaga gunung? Ya Muhammad,
Kalau engkau bilang iya aja nih, ini gunung akan kami angkat dan akan kami tumpahkan kepada mereka semua. Akan kami hantam mereka semua dengan gunung ini. Nah, manusia kecil banget, ngegunung segitu gedenya tuh kalau kita kata. Allah, lihat surah Az-Zumar. Lihat surah Az-Zumar. Ketika Allah bilang apa kepada mereka yang kemudian melampaui batas. Disebutnya apa? Ya ibadi. Wahai hamba-hambaku. Aduh, cakep banget. Melampaui batas tapi masih disebutnya ya ibadi. Wahai hamba-hambaku. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu semua putus dari rahmatku. Berputus asa dari rahmatku. Cakep banget. Lanjut ya. Kita lanjut slide ke 9. Ini udah jam berapa ini? Benar jam berapa ya? 8:30 lewat 1. Siap. Kita harus memberi kesempatan yang sangat berharga buat guru kita, buat orang tua kita, Pak Gubernur. Baik, lanjut dulu slide ke 9. Wala siapa orang yang paling buruk itu? Mereka tidak memaafkan kesalahan. Ya'sirul asiru yukassirul mukassiru fala yaqiluna asrata ahadin fahum min syiralil khalqi la yuqilullahu asaratihim wa la yaqbalu i'tidharatihim wal iyad billah tabaraka wa ta'ala wa la yaghfir dzunubahum li'annahu al-jazaa'u min jinsil amali. Seseorang berbuat kesalahan, melakukan kekurangan, mereka tidak memaafkan kesalahan siapapun. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk Allah. Allah tidak akan memaafkan kesalahan mereka. Allah tidak akan menerima permohonan ampunan mereka. Naudzubillah. Allah juga tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka karena balasan yang diterima akan sesuai dengan apa yang akan dilakukan. Naudzubillah. Allah. Ada orang kan yang bahkan mewarisi kemarahannya kepada anaknya. Nah, itu dia musuh bapak. Ya. Cuk, kata kakeknya. Itu dia musuhnya bapak, musuhnya kakek. Ya Allah, diwarisin ke anaknya. Diwarisin ke partainya. Diwarisin ke lembaganya. Diwarisin ke organisasinya. Itu dia musuh kita. Ya salam. Yang cakepan begitu ya. Kalau perlu kasih penghargaan, asik. Undang ke rumah kita. Kasih kemudian penghargaan. Kasih makan, kasih minum. Sampai dia pusing. Ini orang dijahatin kok malah baik sama kita. Anaknya kita malah ditolong sama dia. Itu dia. Itu dia. Lanjut. 2 slide lagi. Slide ke-10. Ya. La yukilu asratan wa la yaqbalu ma'dziratan wa fi hadza khatarun. Tidak memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menerima maafnya, benar-benar ini khatarun, berbahaya. Bal jaa'a fi riwayatin, datang dalam satu riwayat disebutkan anna man ja'ahu akhahu muntasiran mu'taziran falam yaqbal udhran lam yarid alayya al-hawda yaum al-qiyamah wa man ja'ahu al-mu'taziru ya'taziru amma jara minhu faqabila dzalika sawa'un kana mu'tadzirun shadiqan am la ghafarallahu lahu alfai dzambin. Dan bahwa siapa orang yang datang minta bantuan dan minta maaf lantas dia tidak menerima maafnya, maka dia tidak akan pernah mendatangi telagaku, kata Nabi Muhammad. Dia tidak akan mendatangi telagaku di hari kiamat. Dan barang siapa yang didatangi orang yang minta maaf, yang meminta maaf atas sikapnya, lalu dia menerima permintaan maafnya, baik yang meminta maaf itu tulus apapun tidak, maka Allah akan mengampuni 2000 dosanya. Alfai dzambin. Jadi kalau ada orang datang dia minta maaf ya mau di pertama mulu dah. Kan ada yang begitu tuh ya, supaya pengen selesai aja urusan gitu. Tapi kita maafin beneran. Maka kata Rasulullah apa? Ntar dia dapat ampunan dari Allahnya sebanyak apa? Alfai dzambin. 2000 dosa Allah ampunin dia. Slide terakhir. Slide yang terakhir. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, at'imut ta'ama, berilah makan. Sil arah wasallu billaina sunyamun, dan sholatlah malam ketika orang lain tertidur. Tadkhulul jannata bisalamin, engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan.
ayat Tirmidzi dan Rasul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu wabarakatuh. warahmatullahi